Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlukah pendakwah-pendakwah itu diberi sertifikasi? Semalam saya menonton di acara iNews Aiman ya, kalau tidak salah, Rakyat Berbicara, tentang mengenai imbas dari kejadian viralnya video Gus Miftah tentang pelecehan terhadap penjual es. Kalau kita boleh berbicara, boleh kita memberi masukan. Dengan adanya banyak aturan, maka di situ banyaknya pelanggaran. Artinya kita kalau mau merubah sesuatu, itu sudah ada tuntunan, sudah ada ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Ibda' binafsik, mulai dari diri kita semuanya. Jadilah kita, kalau memang kita jadi pendakwah, itu jadi suri toladan, jadi uswah, sekaligus jadi kudwah. Bisa menyampaikan keteladanan-keteladanan, contoh-contoh, kemudian sekaligus kita menjadi contoh. Saya agak sepakat ya, walaupun saya tidak melihat sepenuhnya ya, karena terganggu, terpotong-potong semalam. Apa yang disampaikan Caislah adalah apa? Kalau saya tidak berkompeten dalam ilmu agama, maka seharusnya tidak menyampaikan dakwah agama. Karena kita tahu ya, saya sering mengaji kepada para ulama, itu ada ungkapan, ini ungkapan ulama atau hadis ya, coba nanti dikoreksi, bahwa fatwa yang dikeluarkan salah karena bukan ahlinya, itu lebih hina ya, lebih, artinya apa? Bahaya, lebih bahaya daripada orang yang ahli maksiat. Kalau kita menyampaikan ajaran-ajaran agama, kemudian kita tidak paham silsilahnya, tidak paham rujukannya, tidak paham sanadnya, maka itu berbahaya, malah bahayanya melebihi orang ahli maksiat. Saya setuju, sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Gus Islah. Caislah, Gus Islah malah dipanggil gak mau ya, walaupun sebenarnya dia katanya juga bapak sama kakeknya juga seorang kiai dari Madura, tapi orang Madura biasa dipanggil Cak ya, orang Jawa Timur lah. Jadi pada intinya adalah mulai dari diri kita. Kalau kita bisa menyampaikan sesuatu yang berdasarkan keilmuan yang kita miliki, sanadnya benar, kemudian penyampaian rujukannya benar, maka itu tidak ada masalah. Tentunya orang yang seperti itu adalah ada basic pendidikan, baik pendidikan pesantren maupun pendidikan formal, yaitu misalnya kalau di keagamaan itu madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sekaligus di dalam pesantren gitu ya. Itu layak untuk berbicara di podium, layak berbicara tentang fatwa gitu, walaupun bukan mufti ya. Artinya mengajarkan kebaikan-kebaikan, faham dalil, faham dasar, faham sanad-sanadnya gitu. Karena saat ini kita diumbar ya, bahwa orang yang pokoknya kalau di sosial media itu, kalau laki-laki ganteng, nanti banyak pendukungnya, punya ilmu sedikit, digandrungi, dan lain sebagainya. Tentunya bukan salah pendakwahnya semata, ada juga audien, ada juga masyarakat yang memanggilnya dalam acara pengajian. Ya, karena diundang, ya bagaimana lagi? Maulah lah, dan di situ ada yang memanfaatkan kegiatan itu untuk kegiatan mencari uang. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Kita banyak pembelaan ya terhadap kegiatan beragama yang untuk mencari kesejahteraan. Tentunya kita diberi uang transport tidak ada masalah, tapi yang sangat mengerikan adalah di saat kita itu sampai memasang tarif. Bukankah ada ayat di dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati samanan qalila,
Qalila di situ tidak diartikan sedikit, tapi tidak bisa dihargai dengan harga berapapun. Ya, itu kalau dalam ilmu balaghah bisa dibahas lah. Qalila itu artinya bukan sedikit, dan janganlah kalian, kalau secara letterlek bahasanya kan wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Nah, tapi bahasa Arab itu tidak serta-merta hanya tekstual seperti itu, ada ilmunya, yaitu katakan balaghah. Balaghah itu nanti bisa memberikan petunjuk. Qalila di situ diartikan tak terhingga, artinya tidak bisa dihargai seberapapun. Nah, saat ini mungkin banyak candaan-candaan ya. Mohon maaf, saya sebut saja Kiai Haji Anwar Zahid yang celoteh dengan Habib Bidin yang mengatakan pasang tarif sekalian yang banyak karena nanti resikonya di akhirat berat, karena orang ulama itu, alim ulama itu akan dimintai pertanggungjawaban sangat berat. Makanya dengan keberatan itu, dengan beratnya itu, pasanglah tarif yang mahal. Walaupun itu buat candaan, tapi saya kira itu tidak elok, tidak pantas ya. Maka mohon maaf sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat dan tujuan saya. Saya tidak ada niat pamer, tapi coba saya berintegritas, berkomitmen. Ibda binafsik. Alhamdulillah, walaupun 1-2 titik saya ada dakwah, tapi alhamdulillah saya coba mulai dari diri saya. Bisyarahnya saya kasihkan kepada orang yang mengurusi masjid, takmir masjid itu. Mohon maaf ya, ini bukan sombong, tapi yuk, kapan kita bikin teladan? Ibda binafsik, mulai dari diri kita. Tidak ada niat sombong, tidak ada niat ria, akan tetapi ingin menggugah kita semua agar kita semua menjadi qudwah, menjadi panutan orang-orang yang mendengarkan kita, mustami'in, ya, para audien kita. Karena kita adalah orang yang diharapkan keteladanannya. Dengan kita bisa memberikan keteladanan kepada mereka, maka tanpa adanya aturan pun, insya Allah di situ akan terjadi kebaikan-kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, yuk marilah kita dalam berbangsa dan bernegara, cintailah negeri ini dengan mulai dari diri kita. Apa kewajiban kita kepada negeri ini? Misalnya saya punya usaha, bayar pajak, ayo bayar. Tapi negara juga jangan memberi keberatan kepada para pembayar pajak. Orang yang sudah membayar pajak benar-benar dijaga. Kemudian yang belum bayar agar bagaimana bisa bayar. Alhamdulillah saya merasa bangga ya, bukan membanggakan ya, tapi saya bisa berkontribusi kepada negeri ini. Sementara di tempat lain banyak orang mengatakan NKRI harga mati, NKRI harga mati. Tapi apa yang mereka berikan kepada negeri ini? Saya tidak menganggap bahwa diri saya paling NKRI, bukan. Tapi ayolah kita jangan hipokrit. Jangan sampai kita memonopoli kebaikan untuk menutupi kesalahan kita. Oleh karena itu ini penting. Perlukah sertifikasi pendakwah? Sebenarnya itu debatable. Yang terpenting adalah ibda binafsik. Mulai dari diri kita. Jangan pasang tarif. Kalau tidak paham, tidak usah tidak usah menyampaikan, tidak usah menerima undangan pengajian itu. Saya ingat dari Kiai Haji Mustafa Bisri ya, jika kita diminta sesuatu tapi kita mampu, kemudian kita menolak, maka kita dosa. Tapi jika kita tidak mampu, diminta oleh seseorang atau sekelompok masyarakat, kemudian kita memaksakan tampil, tapi padahal kita tidak mampu, maka itu juga dosa. Hati-hati ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.